Halo sobat tali teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Dan bagi sobat semuanya yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan informasi tambahan dan juga manfaat sedikit bagi sobat semuanya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan semakin memberikan informasi dan video yang terbaik bagi sobat semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali menyelusuri wilayah pesisir selatan dari Kabupaten Tulungagung, yang mana kita hari ini berada di Pantai Dlordo, Kecamatan Kalidawir. Dan kebetulan saat ini juga ada festival layang-layang yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, di mana festival ini diikuti oleh beberapa peserta dari tingkat provinsi dan juga nasional. Nanti kita di sini akan coba lihat bagaimana layang-layang para peserta ini yang datang dari wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga wilayah nasional. Ada macam-macam ini. Di sini mulai layang-layang yang tradisional dan juga yang sudah kontemporer, yang terbaru. Model-modelnya juga sudah bervariatif. Ada yang model tokoh animasi seperti Doraemon, kemudian ada Tom and Jerry, ada juga layangan dolphin ataupun paus pemburu. Ini juga banyak di sini. Jadi layang-layang sudah tidak monoton lagi, ini sudah bervariasi. Di sini juga ada layang-layang Patrick, ini kesukaan anak-anak biasanya. Ada juga layang-layang apa itu namanya ya? Layang-layang seperti kupu-kupu, celepuk juga ada di sini. Ini sekarang yang di hadapan saya ini adalah layang-layang SpongeBob. Nah, ini tokoh animasi juga, jadi sudah bervariatif. Ada juga cumi-cumi ya. Ini juga ada di sini. Nah, kita akan coba mendekat ke layang-layang ini. Barangkali sobat semuanya ingin lebih tahu lagi, lebih dekat lagi bagaimana bentuk dan juga bahan dari layang-layangan ini. Ini adalah view Pantai Dlordo. Jadi memang lautnya ataupun pantainya ini cukup panjang. Ombaknya juga besar, suaranya bergemuruh. Ini memang cocok sekali sebagai tempat untuk festival layang-layang karena anginnya cukup besar di sini. Nah, kita akan coba mendekat. Oke. Nah, ini kita di depan paus pemburu layang-layang paus pemburu ya. Ini cukup besar lur. Ya, mungkin ada sekitar berapa ya, sekitar 6 meteran lah panjangnya itu. Nah, ini banyak menarik atensi anak-anak khususnya yang datang ke sini untuk melihat. Oh, anginnya besar loh. Nah, ini juga ada layang-layang Tom and Jerry. Nah, ini baru lihat kali ini ada apa namanya, ikan paus bisa terbang ya, baru kali ini ya. Ini besar sekali lur ya. Dan ini bahannya mestinya bukan seperti bahan parasut.
coba kita lihat ya. Ya, kena angin besar ya. Wah, ada ikan paus, ikan bisa terbang ya. Besar sekali ya. Jadi ini festival layang-layang yang sudah kesekian kali dilaksanakan di Pantai Ndolodo. Dalam rangka tentu selain kompetisi layangan adalah memperkenalkan Pantai Ndolodo lebih umum ke masyarakat, jadi orang lebih familiar. Dan tentu ini juga akan membangkitkan wisatawan-wisatawan dari Tulungagung maupun luar Tulungagung untuk datang ke Pantai Ndolodo. Selain juga menikmati layang-layang, kita juga bisa menikmati keindahan Pantai Ndolodo yang ada di Kalidawir. Ini layangan yang masih belum dibuka. Ini milik salah satu peserta. Kita coba lihat yang di sebelah timur sini. Peserta yang sedang mempersiapkan pemberat untuk layangan. Jadi dibuatkan semacam pemberat dari pasir yang kemudian dimasukkan dalam karung, karena nanti layang-layang kalau sudah di atas ini cukup berat, makanya dibuatkan pemberat yang tidak kecil. Ini berat ini lur. Oh, ini layang-layang naga, ya lihat nih. Ini persiapan mau diterbangkan oleh teman-teman ini. Ini anggotanya juga banyak lor, nggak cukup satu ya. Bisa lebih dari 5 orang ini. 5 orang dewasa tentunya. Ini yang masih pakai rangka bambu untuk membuat ataupun membentuk bodi kepala naganya ini. Wah, keren ya, nagane keren. Ini persiapan teman-teman mau diterbangkan ini. Jadi kepala naga ini bahannya mestinya kayak bahan inilah apa, untuk karpet itu yang memang mudah dibentuk. Tentu ini bikinnya kalau bukan ahlinya juga susah. Nah, ini sedang disiapkan untuk diterbangkan. Siripnya sedang dipasang. Wah, ada perakate ya.
Jadi dia pakai perekat lur ya. Ada yang direkatkan, ada yang ditancapkan. Jadi menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi kalau layangan naga, kepala naga ini lebih kompleks ya, ini kepalanya. Nah, keren jalur ya, kreatif. Selain butuh jam terbang, juga butuh ini jiwa seni, karena ini kan model ya. Naga itu kan tidak ada, dia memodelkan sendiri sesuai imajinasinya, pakai imajinasi, kemudian dia rangkai bahan-bahan penyusunnya, mulai dari tanduk, sirip, rambut, gigi naga, mulut. Nah itu dia imajinasikan, kemudian dibuat modelnya, ataupun dibuat 3 dimensinya lah. Kalau di arsitek seperti itu, dibuat 3, kemudian baru dilakukan pemotongan material setelah pemilihan material yang tepat untuk bahan layang-layang. Oh, disiapkan di sini. Oh, ini yang festival kemarin nih. Kepalanya diikat itu loh, dengan tali. Bagian tubuh naganya ya disiapkan. Ratusan meter ini. Kemudian badannya disambungkan ke kepalanya loh. Oh itu ini. Sudah. Ekornya sampai di ujung sana lur. Ini lebih dari 160-an meter. Ini sopo yang ngarepe narik sampe ini abot deh. Kita lihat ya lur ya, proses menaikkan layangan naga 160 meter. Ini sementara ini jadi layangan yang paling panjang di festival ini. Ayo mas, semangat mas. Tiang 10 apa kurang? Wah, abot ya. Oh. Ya mesti langsung munggah ya mas ya. Kadang sih, oh langsung. Oh buntutnya sih sing diangkat nih. Wah, tarik lur.
lur. Oh iya. Wah, buntutnya wis munggah, buntutnya wis munggah. Oh, buntutnya sih munggah. Wus. Wah, langsung munggah. Sing duwe layangan sampai mumbul. Wah, wis main. Wes. Wah, akhirnya wis munggah lur. Jadi proses naiknya itu ekornya dulu yang naik lur, baru ke depan, baru kepalanya ikut naik. Ya ini sudah naik. Pemberatnya yo. Ini ada orang lebih 10 orangnya juga lebih ini. Pasang atribut apa nih? Oh, atribut baliho ya. Nanti mau diikatkan di depan kepalanya. Awet deh lur. Pemberatnya kurang besar lur ya. Jadi masih perlu dipegangi. Kalau yang naga ini dari mana Pak? Petung. Petung. Petung itu Tulungagung ya? Petung Tulungagung. Ini kalau kompetisi sudah sampai di mana Mas? Kompetisi internasional. Internasional pernah ya? Di mana Mas itu Mas? Internasional Cina. paling rame nih di Mas. Bali. Ini kalau proses pembuatannya sendiri berapa lama Mas kalau layangan ini Mas? Sampai diruangi tidak turun ya Mas. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya. Dan itu enggak orang satu ya Pak ya, orang banyak mestinya ya. Ya, Oh, satu tim. satu tim ya. Pernah sampai ada yang juara Pak dengan naga ini Pak? Alhamdulillah juara terus. Juara terus ya. Berapa Pak kisaran hadiahnya kalau sampai juara satu Pak? Wah, tidak mesti. Sekitar 5. 5 ya. 5. Ini buatan tahun berapa kira-kira Mas? Ini baru Model baru ya? kemarin. Baru Tahun kemarin. kemarin. Oh, tahun kemarin ya. Kalau di Tulungagung itu kompetisinya termasuk sering atau jarang Mas? Dulu pernah. Terus Anu lagi ya, surut lagi ya. baru kali ini. Baru kali ini ada ya. Kemarin yang Mulai ini. minggu kemarin atau 2 minggu kemarin kan ada juga di sini toh Mas. Itu kopdar. Kopdar ya. Kopdar itu artinya Ya. latihan bareng, latbar lah ya. Oh. Kalau ini memang kompetisi kalau yang kali ini ya. Kira-kira untuk apa layangannya sampai habis berapa Mas? Ini yang seri naga ini. Lumayan. Kisaran berapa Mas? Motor satu Mas. Motor satu. Motor mobil maksudnya. Udah dua. Saran 30-an. 30-an ya Pak. Oh. Ya mahal berarti. Kecil. Ya mahal ya berarti ya Pak ya. Iki kaya membulno sepeda motor loro. Harapannya kira-kira untuk ke depan gimana Mas? Tentang kompetisi layang-layang. Pane. Bisa kan di
buat agenda tahunan. Agenda tahunan ya Pak. Lagian kan juga untuk promosikan Pantai Dlodo ini coba Pak ya. Biar banyak pengunjungnya, ini ya lumayan loh. Angin ini sing paling bagus. Paling bagus Dlodo ini ya. Gede. Karena lokasi sama pantainya juga agak lebar ya Mas. Cuman perjalanan sing jauh. Jauh ya, karena ya jalannya Nah ini di festival ini sedang proses penjurian, artinya masing-masing peserta ini atau masing-masing pelayang akan dinilai layangannya, entah itu motifnya, warnanya, keserasiannya, kemudian inovasinya seperti apa. Nah, ini yang jadi bahan-bahan untuk penilaian. Nanti kalau sudah dinilai, nanti juga ada penilaian ketika mengudara. Jadi mengudara juga ada penilaian sendiri, karena tidak setiap layangan yang bagus motifnya bisa terbang di udara. Jadi nanti ada variabel, salah satunya adalah bisa mengudara dan anteng ya, tidak ke kanan kiri terlalu ekstrim. Jadi motif-motifnya beragam lur, ada yang motif-motif bunga, kemudian ada yang saat ini baru motif diinformasikan yang tampak tradisional, batik-batik, bentuk kontemporer. Ini juga banyak motifnya loh. Salah satunya seperti nanti itu. juga yang jadi bahan penilaian adalah gapangan. Jadi di sini karena ini ada yang sindaren ya namanya. Ini juga nanti dinilai ketika mengudara, apakah bunyinya nyaring atau tidak, berimbang atau tidak. Itu nanti yang jadi bahan penilaian. Ya, ini juga warna-warna yang salah satu proses tetapi bisa terbang penilaian oleh para juri. Kemudian ada kepala naga. Di masing-masing layangan itu dinilai. Layang naga. Berbahan parasit ya? Iya, betul. Berbahan kain parasit. Ini prodes layangan tradisional. Banyak sekali bahan-bahan dari ada lukisan-lukisan. Dari kresek. Ini dari, kalau dilihat dari motifnya atau dari coraknya, ini dari Bali. Yang mencolok dan beraneka ragam. Ini tentunya diketahui oleh para pelayang-pelayang. Wah, ini bolak-balik juga ada gambarnya loh. Bapangan ya namanya ya. Wah, kalau itu bagus-bagus sih lur ya. Motifnya, motif-motifnya beragam loh. Komposisi warna, kontras juga dinilai. Gulungan ombak pantai Dlodo yang indah. Ini tentu saja para pelayang-pelayang kita ini dalam mengaplikasikan berbagai komposisi warna ini sangat luar biasa sekali. Mereka sangat detail sekali bagaimana dengan warna yang bermacam-macam ini. Ada yang asing lagi bagi motif-motif masyarakat kita. bunga sentris seperti ini loh. Juga ada Mickey Mouse. Nah, sebentar lagi ini tokoh-tokoh dari kartun-kartun. Warnanya cerah-cerah ya. Ke depan nanti apalagi nanti kalau di kreator-kreator ini yang terbangkan mengudara dengan langit background biru, kartun-kartun semakin Indonesia. cantik ini lur. Wayang-wayang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia. Lek perlu koyo sampean iki Mas Yongkit foto-foto. Ya, ini juga. Layangan gambare Yongkit masyaallah harumane fenomena. Motifnya macam-macam ya. Ini memang karena tergantung kreativitas dari pelayang-pelayang ini. Pelayang ini mempunyai harapan atau cita-cita. Tapi kurang lebih ya Kepada yang kuasa supaya cita-citanya sama. Jadi ada pola-pola sentris seperti lingkaran, kemudian
lonjong, akal bakal dari bunga ini yang seperti itu karena dominan. mempunyai anggapan bahwa Layang-layang ini juga tiap-tiap daerah punya kekhasan tersendiri. Kalau Mbapangan ini relatif bentuk layangan umum yang bisa apa namanya, biasanya banyak dipakai di dalam festival-festival. Ini juga ada yang motif seperti asap pada mozaik, pesawat terbang jadi yang warna-warni, meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. kemudian Makanya layang-layang spot. bentuk-bentuknya juga abstrak. Kemudian tadi juga yang mempunyai Mozaik. double segitiga yang bisa berhenti, yang bisa naik, turun, bahkan layang-layang bisa Ini melukis. juga ada yang motif sama, Bisa melukis. lukisan seperti Itu namanya layang-layang dari tradisi revolution. Bali. Bentuknya seperti punyanya mama ini. Ya, segitiga. Ini bisa berhenti di udara diam, kemudian turun sedikit. Mendekat Mas ya. Oh, ini kertas ditempel-tempel gitu ya Pak ya? Oh, tak pikir sablon, bukan. Jadi kertas ditempel-tempel ini loh. Warnanya cerah ini. Berapa hari Mas kayak gini Mas? 1 minggu ya. Oh, ini dari anu ya, kertas dipotong ya, di cutting gitu ya. Malah lebih ketoro ya Mas ya, warnanya. Warnanya lebih menyala. Wah, apik ya. Layangan Bali, pesona Bali. Sip. Nah, sekarang mulai penilaian ini lur, penilaian untuk mengudara. Jadi selain dinilai ketika di dasar, ini juga mulai penilaian di udara. Artinya apakah layangan ini stabil, kemudian apa namanya, sendarenya ini bagus atau bagaimana. Nah, ini biasanya dinilai di udara ini. Jadi masing-masing peserta akan mengudarakan layangannya masing-masing. Ini terlihat mulai banyak yang mengudarakan.
serta nomor 40. Oh, ada. Serta gapangan motif siap untuk penilaian saat di udara. Ya, ini nomor 2, nomor 2. Satu, ayo. Iya, nomor 16. Kita lihat melesat ke atas. Bendera hijau. Nomor 13. Telat. Nanti siapa nih? Itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita melihat suasana kemeriahan festival layang-layang di Pantai Ndloto, Kabupaten Tulungagung. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.